paling laris yang masih kosong itu kayaknya warna putih. Karena coraknya, dia ada coraknya di casing belakangnya. Tapi yang spesial ala-ala Oppo, yaitu tetap belakangnya itu natural aja dia. Hey yo mantapers, welcome to channel Sumantap. Santai aja, relax. Jangan lupa subscribe dulu. Hidupkan loncengnya juga ya. Udah. Oke, let's go. Deng 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 deng. Tada. Apa ini? Ini kayaknya tempat-tempat manual book ya. Oh, ada ini apa namanya, sim ejector ya. Yo, Sim ejector. masih pada tuh ya kan. Ini panduannya. Panduan. Oh, dapat stiker. Wah, khas Poco ya. Poco berarti. Poco F4 juga dapat kayak gini nih. Memang khasnya Poco banget nih dikasih stiker kita nih. Hati-hati ya guys, poconya. Kira pocongnya berarti. Dapat casing nih. Aku tadi baca pocongnya Bekasi. Dapat casing standar. Jadi nggak perlu beli casing lagi kan. Wih, kameranya dua, yang gede berarti ya, satu yang kecil ya. Makanya dibilang tadi ultra wide ya. Ini kayak modelnya Zenfone 10 nih, model kameranya gede kayak gini. Oh iya. Tapi Zenfone 10 cuma dua nih. Ini ada satu lagi nih di sininya berarti. Nah, ini ada chargernya yang fast charging, kabel sama nih apa kepala chargernya ya. Coba lihat kabelnya. Wah, ini bukan main-main, mantap banget. Memang khas ya Poco nih, memang memperhatikan kualitas. Ini kabelnya kalian bisa lihat nih, tebal. Keren nih, Poco nih, awet. Wajar lah, 67 watt kan, nggak mungkin main-main dikasihnya. Dan ini handphonenya. Wih, ini dia nih. Langsung dibuka, ngelihat tampilan belakang. Cakepnya guys, cakep guys. Wah, ini mah lebih keren dari F4 nih kalau dari sisi desainnya ya. Desainnya, iya. Tuh, biar kita bandingkan sama F4 ya. Gak terlalu berat malahan. Ya. Samping kirinya polosan aja. Sampingnya ada tempat colokan charger headset yang biasa pun bisa kita pakai. Oh, ini udah ada ejector untuk headset jacknya. Dan ini guys, ini dia udah dapat anti gores ya. Ya, biasa Poco udah dapat anti gores ya. Nah, kalau ini Poco F5, coba bandingin depannya. Ini F5, ini F4. Tuh, dari sisi tingginya, lebarnya sama, dimensinya memang. sama. Untuk dimensi, posisi kamera juga sama di atas, ya kan? Untuk ya mirip lah. Tapi yang membedakannya itu di belakang. Ketebalan sama, Ketebalan rupa ya. lebih tipis ini sih, F5 Iya, dikit. Lebih tebal F4 daripada F5. Jadi F5 itu udah benar-benar didesain lebih ramping. Dari sisi belakangnya, ya maaf lah ya, ini masih agak kotor. Tapi kalian bisa ngelihat kalau dari F4 dia dimensinya ini hanya polos, ya meskipun kelihatannya kayak glassy gitu, tapi dia polos. Nah di sini dia glassy, tapi dia ada coraknya seperti bergaris-garis, ada kayak motifnya kalau di batik. Jadi ini kayak baju polos, ini udah ada, ini batiknya nih. Nah dari sisi kamera di sini yang F4 dia masih yang 3 kamera triangle, 2 yang lumayan gede, ya sedang lah ya, satu yang kecil. Tapi di sini dia duanya udah yang besar. Berarti dia untuk penggunaan ultra wide-nya lebih maksimal di sini nih. Lah, lebih keren sih. Sama-sama 64 megapiksel memang AI triple kamera, tapi dari sisi fungsi aku yakin sih lebih keren yang Poco sih. Dari sisi logo F4 Poco 5G juga, ya kan? Dia udah Poco 5G. F5 juga 5G. Poco 5G. Jadi yang membedakan memang benar-benar dia mainnya itu di quality. Nah, dari sisi desainnya dia udah memperbarui corak, dan dari sisi quality dia meningkatkan speknya. Penasaran sih aku gimana sih ini layarnya. Kita hidupin ya. Yoi. Dia udah AMOLED ya guys. Yoi. Tapi memang dia belum super AMOLED ya kan? Karena dia bukan nge-up-nya itu di sisi layar. Tapi dia nge-up-nya itu dari sisi spek, supaya buat gaming. Jadi Poco ini sebenarnya cocoknya buat gaming. Memang didesain bundle untuk main game. Mantap. Jadi kalau untuk performa dari handphone nggak kaleng-kaleng lah kalau Poco. Meskipun desain biasa aja ya kan. Tapi kalau untuk spek, wah
Dari sisi kecerahan layar dan kejernihan layar, kita bisa ngelihat memang kualitasnya AMOLED banget. Layarnya kelas lah, kalau dibilang. Kalau kita bandingkan dengan warna putihnya, aduh aku pakai mode tampilan black pula lagi. Lihat ya, hai, mana sih layar putih dokumen-dokumen? Tapi coba bentar. Oh, agak kayaknya sama sih berarti. Ini kayak timbangan cabai. Nggak ada yang timbang pakai alat. Nah kalau kita hidupin sama-sama, iya. Ya ini masih, aku pakai mode black sih, jadi nggak kelihatan ini ya. Oh tahu buka kali maksimal aja kok mbak. Oke mantapers, dari sisi kecerahan layar kita bandingkan antara F4 dan F5. Tuh, dari sisi kecerahan layar kita bisa ngelihat, meskipun wallpapernya beda ya, tapi dari sisi keterangan layarnya ini bisa dibilang lebih jelas. Meskipun sama-sama AMOLED, tapi ya mungkin dari sisi OS-nya kali ya, di sini sudah menggunakan MIUI 14. Di sini masih 13 yang F4, tapi meskipun bisa di-upgrade. Nah, dari sisi kecerahan layar kita bisa ngelihat, entah mungkin karena ini udah lama kita pakai, tapi kita bisa ngelihat, ngebandingkan langsung. Jelas yang F5 lebih menawan, mantapers. Oke. Nah, dari sisi Ya, langsung ada buat game, beberapa game ada. dan aplikasi-aplikasi bawaannya juga udah ada Netflix. Iya, Aja ada. Iya kan? Biasanya ada Genshin Impact sih. Ini ada nggak ya? ada ini bagus sih. Oh, nggak ada. Kalau F4 dia udah ada bawaannya Genshin Impact. Nice. Ada terlalu terang sih, kita turunin dikit layarnya kali. Nice. Oke. Genshin Impact, TikTok. ada begini, Udah ada ada. tuh. Oke, dari sisi aplikasi ya memang standar lah ya. Karena memang aplikasi itu kan pasti bisa di-adjust Iya. nanti. Nah, untuk suaranya, Suaranya sudah itu. uh, Kita buat yang paling besar ya guys. emang ciri khas Xiaomi. Kalau boleh jujur, Pocophone ini kalau untuk suara sih nggak terlalu bagus-bagus banget gitu ya. Kalau dibandingkan dengan produk seperti iPhone, Samsung, wajar lah ya kan. Tapi bassnya tetap dapet. Nah, meskipun nggak sebagus quality yang kayak handphone Oppo gitu, tapi dari sisi kualitas dapat. Dan untuk tingkat kebisingan kita bilang, kekuatan suara ini udah keren banget. Tuh. Oke, kita coba lihat kameranya. Sebelum kita lihat mengenai spek di dalamnya, kita coba lihat luarnya dulu. Nah, kalau dari kameranya ini 64 megapiksel mantapers. Kalau untuk kecerahan sih benar-benar ya, ini warna kayu nih kelihatan banget sih di situ. Tuh hasilnya cakep banget. Selfie, kamera depan. Wah, ini dia yang fotoin kita nih, yang videoin kita nih. Tuh. Bahkan kamera depannya aja udah secakep ini nih. Tuh, yang nggak bisa kalian temukan di handphone yang biasanya dipakai untuk gaming. Tapi ini kameranya juga dibagusin sama dia. Nah ini mode video. Standar lah ya, sama lah ya. Sama, tapi dia bisa di-adjust nih. Ya, semua handphone pasti bisa ya di-adjust zoom-zoomnya. Tapi kita lihat biasanya kalau di zoom dia makin kurang kan. Nah, memang gitu. Nah, rata-rata handphone kalau di zoom begitu memang pecah blur. Ya wajar lah, yang namanya Poco speknya bukan buat multimedia, bukan buat kamera. Tapi mungkin bisa kalau kita coba ini. Nah, tapi tetap kelihatan resolusinya Iya. agak pecah. Karena memang dia bukan fokusnya di situ. Nah, kita mau coba tadi ultra wide-nya, cuman karena langsung penasaran sama speknya, karena memang ini didesain khusus buat spek. Kita langsung lihat speknya aja nih. Dari setting, kita coba lihat dari setting about phone. Bisa diupdate. Nah, MIUI-nya ini sudah MIUI-nya itu sudah 14,0,1. Nah, storage-nya 256 GB dan ini belum kita install apa-apa ya. Dia sudah ada bawaannya 30,4 GB. Nah, jadi karena aplikasi-aplikasi diinstal sama dia, jadinya ada 30,4 GB. Tapi storage-nya 256.
kalian bisa ngitung 200 sekian GB lagi, kalian bisa nyimpan berapa banyak foto dan video. Untuk versi 14,01 Android version 13, ini update-nya di 1 April 2023. Kita lihat detail info specs-nya, 12 GB plus 3. Loh, kalau aku lihat ininya sih plus 7 sih harusnya. Ya. Mungkin karena belum update kali Iya. OS-nya tadi. Snapdragon-nya 7 Plus generasi 2, mobile platform octa-core maksimal 2,91. Jadi ini udah untuk main Mobile Legend udah nggak nge-lag lagi lah keluar nih. Android version update-nya, modelnya oke, storage-nya tadi sudah oke. Nah, kita lihat status baterai. Ini kondisinya 62% ya. 62%, oke. Kemudian kita coba back. Oke. Nah, kita lihat sertifikasinya. Jadi, untuk meskipun ini buatannya Indonesia, tadi ada di sini tulisannya. Made in Indonesia ini. Dibuat di Indonesia, meskipun Poco F5 ini dibuat di Indonesia, tapi sertifikasinya itu nggak main-main, mantap banget. Dari Europe, US, Singapura, Malaysia, Ukraina, Filipina, Hong Kong, Meksiko. Dah, kalian bisa lihat nih berapa negara yang menggunakan dia nih. Tuh. Dan ini sudah tersertifikasi seluruhnya. Oke, untuk charger menggunakan daya 5 volt 3 ampere dengan kapasitas 67 watt max. Jadi ini memang benar turbo charge. Kalau kalian pengen tahu apa itu turbo charge, let's see bro. Kita coba cas. Tas ya. Oke, sambil ngecas kita hitungkan stopwatch biar mantap pas tahu kecepatan ngecasnya. Oke, biar nggak dibilang kita ngeskip ya kan. Oke, kita coba find dulu stopwatch. Oke, kamera standby ya, deketin. Ada foto tadi jam. Ini. Tadi tuh ada nih. Kalau jam nanti dibilang kita Ini. Oh, dari jam ya. Oke, nggak apa-apa, biar lebih keren. Kita colok ya. 1, 2, 3. 3. Oppo iki. Nah, itu langsung kalian lihat tuh, secara real time tuh. Udah otomatis. Nah, kita lock screen. Nah, ini kita start. Kita lock screen dulu. Tadi 61 ya. Oke, ini waktu menunjukkan detik ya, mantapers. Ini udah 62 guys. Charging 62 rapidly. Nah, jadi dia sudah charging rapidly. Nggak kelihatan lagi ya. Nah, kita coba tunggu 1 menit, mantapers. Kita coba tunggu 1 menit. Matiin aja dulu. Kita lihat tadi 60 berapa? 62% ya. Kita lihat dalam 1 menit cepat apa dia bisa mengisikan dayanya. Karena turbo charge itu 37 sampai 40 menit dia langsung ngecas dari 0 sampai 100%. Jadi kalau misalkan di handphone lain dengan merek sebelah lah kita bilang ya kan, itu menggunakan flash charge VOOC. Nah, ini udah turbo charge. Oke, sudah mau 1 menit, langsung aja hidupkan. 63%. 1 menit. 1% 1 menit, 100% berarti Ini udah 64 ya. sudah 64. Nah, jadi dia benar-benar. Jadi dia nggak hitungannya 1 menit 1% gitu, tapi memang benar-benar efektif dia turbo charge langsung benar-benar. Jadi dalam waktu 40 menit paling lama kalian sudah bisa mengisi 0 sampai 100% dengan kondisi baterai kalian sehat. Oke. Kameranya oke, lumayan lah kamera. Sony-nya paten, layarnya AMOLED lah ya, sudah tahu lah ya kita kalau kualitas AMOLED. 120 Hz lagi. Dari sisi kecepatan sudah pasti karena RAM-nya 12+3, ROM-nya 256. Terus dari sisi ngecas full, oke. Kita nggak butuh waktu lama untuk bisa ngecas dari 0 sampai 100%. Ini bahkan sudah 65% nih. Ngobrol bentar aja kita di 65% ya. Oke. Kalau rekomendasi dari sisi harga untuk kota Medan ini dibanderol dengan harga 5.790.000, 5,8 juta lah ya. Dan untuk yang di kota Medan. Nah, dengan harga segitu kalau aku ditanya ini sangat worth it. Karena benar-benar dari sisi spek, dari sisi layar, dari sisi hal-hal lainnya, bahkan dari sisi desain tampilan
orang-orang berpikir nih harganya 7 sampai 8 jutaan. Kalau orang nggak tahu ini tipe apa, pasti. Tapi karena orang tahu Poco, maka orang bisa cari di informasi di internet. Buat kalian mau beli Poco Phone ini, aku sarankan kalau buat gaming ini boleh kalian beli. Kalau kalian mau kerjain secara multitasking ya kan, kayak multimedia, gaming, terus buat nonton yang memanjakan mata lah ya kan, scroll TikTok, handphone ini udah bisa memadai semuanya. Main game oke, nonton oke, multimedia oke, dan satu lagi, Poco ini nggak cepet panas Bang. Jadi kalau kita main game dari baterai 100% sampai baterai 20% sekaligus, kita main berjam-jam, handphonenya nggak panas. Itu udah teruji di Poco F4 yang aku beli. So mantapers untuk gaming dan untuk penggunaan berat ini keren banget. Tapi memang kalau untuk gaya, yang namanya Poco ya memang nggak didesain buat gaya. Jadi kalian harus ngelirik brand lain ya kan. Tapi kalau memang kondisinya buat yoi untuk menikmati speknya main game tanpa lag sedikit pun, ini dia. Karena dengan kondisi tanpa diapa-apain juga, tanpa digunakan aplikasi seperti Gaming Turbo, untuk Genshin Impact ini lancar banget. Nanti kalau mau dilihat hasilnya gimana kita main game, lancar. Oke, mantapers, stay tune kalau mau tahu mengenai review-review produk kita yang lainnya, karena di channel YouTube kita akan banyak membahas tentang produk-produk yang menarik dan harga bersahabat sesuai dengan temanya. Apa temanya, lupa aku. Poco F5, Poconya beraksi Bukan. Ada solidaritasnya tuh kan, udah lama nggak buat konten jadi lupa. Temanya itu aku ingat. Barang berkualitas, harga solidaritas. Oke mantapers, kalau gitu sampai jumpa di sesi-sesi video berikutnya. Bye bye.